Hai semua, kembali lagi bersama Pastori 19. Jadi ajang olahraga terbesar di dunia dengan sejarah panjang dan kaya, Olimpiade bermula dari era Yunani kuno. Kini, Olimpiade telah berevolusi menjadi perhelatan dunia yang menyatukan atlet dari berbagai negara untuk berkompetisi. Perjalanan Olimpiade menunjukkan bagaimana tradisi kuno bisa tetap relevan dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dalam konteks modern. Lantas, bagaimana sejarah Olimpiade dari dulu hingga kini? Mulai dari asal-usulnya di Yunani kuno hingga bertransformasi menjadi ajang olahraga internasional seperti sekarang. Simak sejarah Olimpiade yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan teknologi yang telah memengaruhi dunia olahraga sepanjang sejarah. 1. Asal-usul Olimpiade di era Yunani kuno. Olimpiade pertama kali diadakan di Olimpia, Yunani, pada 776 sebelum Masehi yang merupakan bagian dari festival keagamaan untuk menghormati Dewa Zeus. Keseluruhan pesertanya adalah laki-laki Yunani yang berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga, seperti lari, gulat, dan pentatlon. Pada era tersebut, Olimpiade gak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga bagian penting dari kehidupan religius dan budaya Yunani. Olimpiade kuno berlangsung selama hampir 12 abad hingga akhirnya dihentikan oleh Kaisar Romawi Theodosius I pada 393 Masehi. Theodosius menganggap Olimpiade sebagai praktik pagan yang bertentangan dengan ajaran Kristen, sehingga memerintahkan penutupan semua festival pagan. Sejak saat itu, Olimpiade pun menghilang dari sejarah untuk waktu yang lama. 2. Awal mula Olimpiade modern. Gagasan untuk menghidupkan kembali Olimpiade muncul pada akhir abad ke-19, dipelopori oleh seorang bangsawan Prancis bernama Pierre de Coubertin. Ia percaya bahwa melalui olahraga, dunia dapat membina perdamaian dan persaudaraan antar bangsa. Setelah menggalang dukungan internasional, Olimpiade modern pertama berhasil diselenggarakan di Athena pada 1896, menghubungkan kembali dengan akarnya di Yunani. Olimpiade Athena 1896 hanya melibatkan 14 negara dengan 241 atlet yang berkompetisi dalam 43 acara. Meskipun skalanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Olimpiade modern sekarang, ajang ini menandai awal dari sebuah tradisi baru yang terus berkembang hingga saat ini. Semangat kompetisi dan persahabatan yang diusung tetap menjadi inti dari Olimpiade modern. 3. Perkembangan dan diversifikasi Olimpiade. Sejak kebangkitannya, Olimpiade terus mengalami perkembangan dan diversifikasi baik dari segi jumlah peserta maupun cabang olahraga yang dipertandingkan. Pada Olimpiade Paris 1900, untuk pertama kalinya atlet perempuan diperbolehkan berpartisipasi, membuka jalan bagi kesetaraan gender dalam olahraga. Olimpiade juga mulai memperkenalkan cabang olahraga baru sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa olahraga yang populer saat ini, seperti basket, voli, dan renang artistik, mulai masuk ke dalam daftar cabang olahraga Olimpiade. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang di masyarakat. 4. Olimpiade dan politik. Tidak bisa disangkal, Olimpiade juga kerap menjadi arena politik. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Olimpiade yang dipengaruhi oleh situasi politik global, seperti boikot Olimpiade Moskow 1980 oleh negara barat sebagai protes terhadap invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Selain boikot, Olimpiade juga digunakan sebagai ajang untuk menyuarakan isu-isu politik dan sosial. Misalnya, penghormatan Black Power oleh atlet kulit hitam Amerika Serikat, Tommie Smith dan John Carlos, pada Olimpiade Mexico City 1968 sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi rasial. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Olimpiade bisa menjadi cerminan dari keadaan dunia yang lebih luas. 5. Teknologi dan inovasi di Olimpiade modern. Olimpiade modern tidak hanya berkembang dalam hal jumlah peserta dan cabang olahraga, tetapi juga dalam hal teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi dalam pelatihan atlet, pemantauan kesehatan, dan penyelenggaraan pertandingan telah meningkatkan kualitas dan keadilan dalam kompetisi. Selain itu, media sosial dan platform digital telah mengubah cara penonton berinteraksi dengan Olimpiade. Penonton kini bisa mendapatkan update langsung, menonton tayangan ulang,
dan bahkan berinteraksi dengan atlet melalui media sosial.